Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita sekitar. Kita reaksi lagi sebuah video dari negara Vietnam. Kita lihat bagaimana mereka mengaku muslim, tapi ajaran-ajaran mereka itu sangat bertentangan dengan Islam ya. Jadi sahabat semua, saya ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu dukung channel ini ya. Dan mari sama-sama kita ikuti bagaimana Islam yang sesungguhnya di Vietnam ini. Ini dia videonya. Kisah ini bermula di sebelah tenggara Vietnam. Guys. Di wilayah ini tinggal komuniti suku Cham. Suku Cham. Suku Cham adalah keturunan daripada Champa, sebuah kerajaan besar yang ditakluk oleh Vietnam pada pertengahan abad ke-19. Saat ini, suku Cham adalah salah satu daripada 53 etnik minoriti di Vietnam. 53, salah satu dari 53 etnik. Di wilayah Vietnam ini, sebahagian besar penduduknya adalah Brahmanis. Jadi kayak orang-orang Hindu, guys. Sebuah aliran yang bersumber dari Hindu. Tetapi sepertiga suku Cham mengakui diri mereka sebagai Muslim. Sekitar 30,000 Muslim ya? ini mempraktikkan Padahal Islam yang aneh, yang bebas daripada ya? larangan-larangan. Meskipun Ajaran-ajarannya. begitu, mereka tetap mengakui diri mereka sebagai Muslim. Masih Pada mengklaim Islam ini, dirinya itu Muslim. kebanyakan wanita datang ke masjid. Ke masjid tapi nggak pakai hijab ya, guys. Dan mereka tidak memakai Seperti hijab. ini ajaran-ajaran mereka. Selama malam-malam bulan Ramadan, ritual ibadah dilaksanakan oleh para wanita. Pada abad ke-17, Raja Porome memutuskan penyelesaian konflik di antara Brahmanis dan Muslim. Untuk menyatukan mereka, Raja Porome mewajibkan kedua belah pihak untuk menerima Tuhan yang lain. Sumbernya ini ya. Raja Porome menjadikan Islam seperti ini. Seterusnya, dia membuat kerajaan baru Champa di atas kedua dasar daripada agama ini. Raja Porome lah yang memaksakan undang-undang aneh ini untuk membuat asimilasi di antara kedua komuniti ini. Brahmanis iaitu Hindu dan Bani iaitu Muslim. Mereka tidak dapat hidup secara berasingan. Aneh, guys. Aneh. Wakil antara kedua agama ini secara tradisinya mengikuti upacara daripada komuniti lain. Hati-hati ya, Indonesia ini juga kayaknya ada Bani ya Cham yang ikut ke seperti festival Kate para Brahmani untuk menghormati Raja Po Klunggarai. Saling mengunjungi ini adalah ekspresi semangat toleransi yang tinggi di antara toleransi suku Cham. seperti ini. Tetapi ini adalah pelanggaran daripada ajaran Islam ini adalah tentang pelanggaran, keesaan guys. Tuhan. Para Balamon iaitu Brahmanis datang membawa sajian untuk Allah di masjid. Sebaliknya, para Bani juga datang ke kuil Brahmanis. Mereka saling lengkap melengkapi. Astagfirullah. Kami bangsa Cham dan kami meletakkan identiti Cham di atas segala-galanya. Suka ataupun tidak, kami adalah Cham dan selamanya tetap Cham. Astagfirullah. Kami adalah bangsa Cham yang mengikuti Islam dan bukan Islam yang dimasuki adat Cham. Itulah mengapa di antara kami dan Brahmanis, perbezaannya hanyalah sistem kepercayaan sahaja. Kami tetap Cham kerana sistem matrilinear, kami tetap Cham kerana baju, lagu dan tarian. Adat kami harus tetap dijaga. Astagfirullah. Ini cuma Bagi bangsa reaksi Cham, saya, guys ya. tradisi mengalahkan agama. Bagaimana Islam di negara Vietnam. Berbeza dengan Islam Sunni di mana semua penganutnya sedarjat tanpa hierarki. Islam Sunni Bagi itu Bani Cham, Islam masih dikuasai oleh kelas sederajat. agamawan. Kalau di sini enggak ya, guys? Dia masih Muslim agamawan. Bani mengabungkan simbol kebudayaan lain pada dinding masjid. Yin dan Yang Taoism jelas tergambar. Ini jelas-jelas dari Cina, guys. Nah, ini kan simbol Naga naga. Cina berdiri di samping tulisan Allah dan Muhammad. Astagfirullah.
Lambang swastika dari agama Hindu Ini turut lambang tergambar pada swastikanya, topi guys. para agamawan. Di topinya Meskipun itu Islam ada melarang pergabungan dengan agama simbol-simbolnya lain. orang-orang Hindu. Similasi simbol-simbol ini berhubungan dengan sejarah Champa yang berada di mungkin persimpangan orang-orang Cina, antara ya? kebudayaan Cina yang India, pasti China, Cina kayaknya. Kemboja dan Vietnam. Dua agama Champa, Brahmanis dan Islam datang dari luar. Islam mulai menyebar pada abad ke-16, sementara Brahmanis daripada India datang pada abad ke-7. Kalau Dari 5 rukun Islam Brahman yang itu pertama dari abad adalah ke-7. percaya kepada Allah. Bani Cham menghormatinya. Rukun Islam yang kedua, solat 5 waktu, 5 waktu. tidak dilakukan oleh Bani Cham. ini mengaku Islam tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu, guys. Kami solat 1 bulan sekali, iaitu Cuma hanya pada sekali, hari guys, Jumaat. dalam 1 bulan. Itu pun di hari Jumat ya. Panggilan azan orang Cham tidak sama dengan muazin tradisional pada umumnya. Tersesatnya dari Islam Ortodoks, Ya, ya. hanya agamawan sahaja yang solat. Betul. Ini Solatnya hanya agamawan pula di saja. tempat yang khusus dan sama sekali berbeza dengan cara yang ortodoks. Ritual pengibadahan mereka sangat berbeza dengan apa yang dipraktikkan Muslim pada umumnya. Cara sujud wanita Bani lebih mirip cara orang Tibet, sama sekali tidak seperti Islam. Betul, betul. Ini bukan Islam, guys. Tapi kenapa mereka mengklaim diri Islam? Ketika solat Jumaat, Sholat Jumatnya bagaimana, guys? Kita lihat. Kenapa mereka menjari kupingnya? Adakah yang salah? Oh, yang salah ajarannya, guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ugol annabiya ngai Astagfirullah. kamgan natangakom Allah. ketika khutbah solat Jumaat, mereka membaca manuskrip dalam bahasa Arab yang mereka tidak tahu artinya. Dalam bahasa Arab, tapi tidak tahu artinya, guys. Bagaimana mungkin seorang Islam Allahumma tidak sholli mengerti ala arti dari bacaannya? Itu jelas salah, guys. Gulungan-gulungan manuskrip ini dianggap suci oleh suku Cham Sedangkan Islam kita sebagai harus warisan tahu terakhir apa Champa. yang terkandung dalam ayat suci ya. Kita harus tahu bacaan-bacaan sholat pun kita harus tahu artinya. Mereka berzikir mengingati nama Tuhan setelah solat dan dinyanyikan dengan melodi. Hal ini tidak dilakukan oleh Muslim di tempat lain. Astagfirullah. Ngeri, guys, ngeri. Bagi Cham yang murni, zikir adalah salah satu cara untuk meningkatkan spirituality. Ya, zikir itu memang diharuskan ya, tapi bukan seperti ini caranya, guys. Itu tadi penyebabnya dari Masjid kaum Bani tertutup Raja. setiap harinya kecuali pada bulan Ramadan. Raja siapa tadi? Urumi. Mereka juga membuka masjid mereka 1 atau 2 kali sebulan bergantung kepada peralihan bulan. Kesalahan ini berarti Kami terbatas, telah beberapa jadi kali bertemu ketua kaum Bani untuk menunjukkan penerusnya perintah pun solat 5 waktu, tetapi terus mereka mengikutinya. tidak mahu melakukannya. Seperti juga seharusnya masjid dibuka pada setiap Jumaat. Seperti dari Islam di beberapa dunia internasional, Jumaat adalah hari masyarakat perayaan untuk besar, tetapi mereka hanya buka sekali sebulan. Hanya golongan agamawan yang berpuasa Islam yang sepanjang tepat, ya. Ramadan, Tapi iaitu rukun ketiga dalam Islam. tidak diterima, Selama ya, guys. sebulan penuh, golongan agamawan tidak keluar daripada masjid untuk berpuasa, berdoa dan tidur.
Masing-masing membawa teko, tempat ludah dan tembakau untuk dikunyah. Astagfirullah. Hanya para agamawan yang berpuasa bagi menebus dosa komuniti yang lainnya. Seperti juga kewajiban solat, masyarakat umum juga dibebaskan dari kewajipan berpuasa. Ya. Para agamawan menunggu waktu berbuka puasa yang dimulakan dengan pukulan beduk. Seiring bersamanya ritual khusus Bani Cham. Beduk lagi. Astagfirullah. Diapain lagi nih, guys? Nanti tabuk. Pakai mantra-mantra, guys. Selama Ramadan, kami harus menahan diri di waktu siang dan makan hanya di malam hari. Hanya makan ketika matahari belum muncul dan ketika matahari tenggelam. Akan tetapi, para agamawan boleh merokok sebelum waktu berbuka. Ya Allah, ya Rabb. Antara percanggahan yang lain, para agamawan berbuka puasa sebelum matahari benar-benar tenggelam. Bagi menjadikan suasana seperti malam, mereka menutup jendela mereka guys. dan makan di dalam kegelapan. Rukun Islam keempat, iaitu zakat, pajak bagi orang miskin dilaksanakan. Rukun Islam yang kelima, kerana tidak adanya kemampuan, tak seorang pun pergi ke haji di Mekah. Ya. Antara percanggahan lain, Antara percanggahan lainnya, guys. pada upacara kematian, kaum Bani pergi ke kuburan untuk memuja nenek moyang mereka. Indonesia juga ada, guys, ya. Sebetulnya, Banyak Muslim Indonesia, hanya tapi boleh kalau mereka bersujud diingatkan tuh nggak kepada mau, ya. Allah sahaja. Islam melarang pemujaan yang kepada mengingatkan orang itu mati. sujud. Amalan Tapi berkhatan jelas-jelas yang tidak dilakukan ada. oleh orang Cham pasti membuat Muslim Ortodoks terkejut. Berkhatan adalah upacara di mana seseorang harus membaca mantra, iaitu doa-doa. Kemudian, pisau tajam daripada buluh digunakan, tetapi bukan untuk memotong. Mungkin ini Hanya maksudnya simbolik. untuk sunat, guys, ya. Untuk sunat, jadi Sekadar hanya pura-pura, berpura-pura. mereka pura-pura dipotong. Tidak seperti di dalam Islam yang benar-benar dipotong. Apa yang diamalkan oleh komuniti Bani hanyalah pura-pura dipotong. Antara amalan mistik lain yang berbeza daripada Islam, Cham yang murni memuja Imam San yang telah meninggal di abad Sunat, ya, ke-19. guys. Kalau sunat, sahabat semua udah tahu, ya. Mereka menganggapnya sebagai pendukung komuniti dan menaikkan statusnya sebagai wali. Sekali dalam setahun, orang Cham berziarah ke makamnya. Sajian berupa wang kertas dianggap mereka sebagai pembawa barakah. Bila mana adat dan akidah bercampur. Upacara Bani yang ini mereka ambil daripada ritual kaum Brahmanis, bertentangan Ya, dengan Hindu, tradisi guys. Islam yang melarang penyembahan makanan di dalam masjid. Orang menunjukkan seperti ini. Di Indonesia pun ada, ya. Setelah didoakan, makanan ini kemudiannya dipulangkan kembali untuk dibawa ke rumah masing-masing. Kami jauh lebih maju daripada Islam yang ada. Punya hak Lebih yang lebih maju banyak, katanya, guys. lebih bebas, tetapi sama-sama Islam. Astagfirullahaladzim. Oke, sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya. Sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Karena ini sangat jauh dengan ajaran Islam. Seperti itu. Mereka melaksanakan ajaran Islam tapi dengan cara yang sangat jauh berbeda. Bukan dari tuntunan Islam, tapi dari Raja Purumi. Dari Raja Purumi ini yang akhirnya berkembang dan berkembang sampai turun-temurun, dan mereka pun ada yang mengajukan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain sebagainya tentang Islam. Itu mereka pun ditolak, ya, aturan Islam mereka ini. Mungkin mereka itu lebih percaya seperti itu, ya. Jadi sahabat semua, kita perlu mengenal Islam lebih dalam lagi. Jadi jangan cuma kita sudah Islam, syahadat, sholat, zakat,
kita sudah semua, haji kalaupun sudah mampu kita laksanakan, kita sudah. Jadi cuma itu ya, kita perlu belajar lagi lebih dalam tentang apa hukum-hukum dan cara-cara yang benar menurut Islam ya. Oke sahabat, itulah reaksi saya. Dan untuk sahabat semua, bagaimana pendapat sahabat tentang Islam di Vietnam ini? Boleh komentar di kolom komentar ya guys. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.